Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai keberangkatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya perjalanan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita berangkat sampai kita pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Mantap. Tanggal Desember itu disederhanakan, jadi cuma ada 3 pertemuan aja. Kita di sini teh, kopi, teh di sini itu teh yang cukup tua, dimulai sejak tahun 1910. Dan hasil produk teh di sini, khususnya di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Henry selaku pembimbing dalam proyek P5 Kekerjaan, juga teman-temanku semua yang kami banggakan. Untuk sampai kelas 10 hanya pengenalan saja, Bu. Seperti SOP-nya dalam industri itu seperti apa dan bagaimana sih IT dalam industri itu dimanfaatkan seperti itu. Jadi direktor. Ya, wono itu adalah alas ya atau hutan ya, dan sari adalah bunga ya. Jadi konon sebelum ditanami tanaman teh, di sini adalah jadi nanti kita bisa jalan ya tanaman teh yang paling tua. Kemudian pada jajahan Jepang berapa? Berapa harga teh 1 karung ya Bang? Ini saya nggak tahu berapa. Kira untuk luasnya ada Biro aja. Kenapa ya? Dinamakan dengan terowongan karena nama perusahaan kita kan PT PLN, PT Perkebunan Nusantara 12.
Sorry, pegang. Sorry bang. Teman-teman, asis buku. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Raka di program P5 Kepekerjaan. Kali ini kami dari 10 RPL 8 Interkom sedang berada di Kebun Teh Wonosari. Bersama saya, ya ini ada Ibu Ika selaku Guide Tour dalam industri Kebun Teh Wonosari. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi juga. Boleh saya tanya sedikit-sedikit tentang industri Kebun Teh Wonosari ini? Ya boleh silakan. Yang pertama, boleh nggak sih dijelasin dikit gimana sejarah tentang perkembangan perusahaan ini? Lalu ada apa aja sih kontribusinya perusahaan ini sama industri-industri di sekitar Kebun Teh Wonosari ini? Oke. Sekarang kita ke sejarahnya dulu mungkin ya. Untuk sejarah dari Kebun Teh Wonosari, kita mulai dari pembukaan lahan kebun tehnya dulu ya. Nah, jadi lahan kebun teh ini dibuka oleh bangsa Belanda ya pada tahun 1875 oleh NV Culture Maskapai Singosari, dan pada waktu itu dipimpin oleh Pak Karel Rudolf Boska. Nah, kemudian untuk tanaman tehnya pertama kali ditanam pada tahun 1910. Nah, kemudian pabrik teh sebelah sana itu dibangun pada tahun 1912 dan masih beroperasi sampai sekarang ya. Tapi untuk mesin-mesinnya sudah by Indonesia sekarang. Tapi untuk struktur bangunannya masih struktur dari Belanda dulu ya. Nah, kemudian pada tahun 1942 diambil alih oleh bangsa Jepang ya. Nah, barulah setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 diambil alih oleh Indonesia sendiri. Dan sampai sekarang PT Perkebunan Nusantara 12 ini masih berada di bawah naungan pemerintahan ya. Jadi berada di bawah naungan BUMN. Kita berkantor pusat di Surabaya ya. Baik. Lalu apa sih harapan Anda ke depannya bagi kami setelah datang di Kebun Teh Wonosari ini? Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya atas kedatangan dari SMK Telkom Malang ya. Kami senang sekali telah dikunjungi ya. Nah, dan harapannya semoga semua ilmu yang disampaikan tadi ya bermanfaat bagi kalian juga ya, dan harapannya juga mungkin lain waktu bisa kembali lagi ke sini. Yeah. Nah, kan kita di sini juga ada beberapa wahana, ada hotel, ada wahana juga, kemudian pabrik pengolahan ya. Mungkin lain waktu bisa datang kembali. Itu harapan kami ya. Baik, kalau begitu terima kasih sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Iya, kami. sama-sama. Terima kasih juga sudah menerima kami dari siswa SMK Telkom Malang untuk berkunjung di Kebun Teh Wonosari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan kami selaku MC yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Berdoa selesai. 20 saat pandemi, di mana saya juga pas itu bingung ya mau ngapain, karena ya nggak bisa keluar, apa-apa terbatas ya kan. Nah, sehingga saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pemalang dengan atlet akademi harus terus terjalin, begitu ya Kak? Nah, jadi itu salah satu contohnya buat kalian yang Perkenalkan, nama saya Michael Toto Harjo, biasa dipanggil Michael atau Mike. Nah, Terus aplikasi desain. Lalu Beneran aplikasi desain? Tadi Figma itu juga. Kalau pertanyaan seperti itu mungkin bisa dijawab untuk atau enggak dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama yang kedua tadi kan bahas tentang Kalau di Kalong Zenit lebih ke menyediakan jasa-jasa. Jadi misal ada klien yang membutuhkan, misal aku mau ngeditin video nih ke Zenit, jadi bergeraknya di bidang Zenit itu bisa masuk ke masa prakrik. Nah, itu saja. Yang pertama adalah bagaimana cara promosinya. Yang kedua adalah keterkaitan antar akademi dengan nantinya ketika anak-anak sudah pada masa prakrik. Tapi ini di awal prakrik ada tes divisi. Jadi nanti misal kalian keterima. Halo semua, kembali ke liputan 10 RP8 SMK Telkom Malang. Di sini saya Muhammad Rafat Andika Rasidin Putra bersama Chris dari Ater Academy. Mas Kris dari Ater Academy. Di sini saya ingin memberikan wawancara sedikit, yaitu bagaimana tanggapan Anda mengenai kedatangan kami di lokasi MCC ini. Kedatangan teman-teman SMK Telkom di sini sangat bahagia ya saya selaku CEO dari Ater Academy karena dapat lebih kenal dengan teman-teman, di mana kami sebagai Ater Academy juga memang fokusnya kepada SMK kuliah, SMK mahasiswa, dan juga mungkin teman-teman yang masih muda-muda seperti teman-teman di sini Gen Z ya. Ya. Jadi saya rasa juga saya Gen Z di sini. Nggak tahu ya, nanti dicek aja masih termasuk Gen Z atau enggak. Termasuk ya. Jadi kita as a Gen Z di sini ini kumpul bareng, lalu mungkin harapannya saya kan udah ngebuat company ini, ya siapa tahu ada yang mau buat company juga bisa terinspirasi gitu, sehingga Malang ini terlebihnya secara ekosistem startup bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Terlebih dari SMK Telkom mungkin akan menciptakan CEO baru ke depannya, atau mungkin engineer top lainnya di industri teknologi startup. Selanjutnya adalah boleh dijelaskan tentang perkembangan dari Ater Academy ini. Perkembangan Ater Academy kami dimulai di tahun 2020 dan di 2021 itu kami agak susah ya jujur karena masih merintis ya. Di tahun 2022 kita udah mulai agak oke lah, sistem sudah mulai terbuat, tim sudah mulai terbuat karena saya rasa ya startup apapun atau company apapun growth-nya itu juga tergantung dari CEO-nya atau bosnya atau leadernya siapa nih. Jadi selama saya tetap grow, company saya juga akan grow, yaitu company Ater Academy ini. Jadi ya syukurnya di tahun ini kita juga semakin banyak tim dan semakin banyak hal yang kita kerjakan untuk membangun manfaat lebih banyak lagi. Yang terakhir, boleh minta motivasi untuk anak-anak ke depannya, khususnya SMK Telkom Malang. Motivasi untuk anak muda ya ini ya? Ya, anak muda. Stop terlalu bermimpi banyak ya. Mimpi boleh, tapi bangun dan kerja. Bangun maksud saya sebagai anak muda, termasuk saya dulu juga saat SMK saya. Saya juga SMK BTW. RPL juga. RPL dari SMK 4. SMK 4. Saya dulu punya banyak mimpi. Cuman nggak jadi-jadi juga kalau kamu cuman bermimpi hanya melihat video motivasi. Apalagi sekarang kita ya ada short, ada reels, ada TikTok ya. Nah itu kurang-kurangin lah. Termotivasi dari video-video itu kayak kamu adalah singa gitu. It's okay lah. Tapi cobalah eksekusi. Kalau kamu mau bangun bisnis bisa apapun itu ya udah dieksekusi aja. Coba. Kalau gagal ya udah itu perjalanannya. Jadi bermimpi boleh, tapi lebih baik segera bangun dan eksekusi. Itu pesanku yang aku pelajari selama 5 tahun ini guys. Jadi saya rasa kalian akan cepat lebih mencapai sesuatu kalau kalian stop terlalu bermimpi terlalu banyak, tapi lebih fokus ke eksekusi dan evaluasi. Jadi anggap aja tahapannya nih ya, saya kasih tahu nih. Pertama, mimpi boleh. Nah, dari mimpi jadi apa? Jadi plan ya kan? Jadi rencana. Dari rencana menjadi apa? Eksekusi. Dari eksekusi biasanya gagal, menjadi evaluasi. Evaluasi menjadi apa lagi? Rencana lagi. Seperti itu terus sampai kalian mencapai hal yang kalian inginkan. Itu aja frameworknya ya. Coba lakuin itulah di dalam aspek apapun, aku yakin bakal berkembang.
Oke, saya kira cukup wawancara singkat pada hari ini. Demikian, jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya buat P5 berikutnya deh. Semoga kedepannya semakin industri-industri semakin banyak dan semakin bagus agar menjadi tujuan industri P5. Dan panitia juga harus diperhatikan, dipilih dengan baik, dengan semaksimal mungkin agar acara ini terlaksana dengan baik dan puas gitu. Karena ini kan acara yang bisa dibilang hanya satu kali. Makanya jika satu kali harus diselenggarakan dengan harus puas gitu. Oke, siap. Terima kasih. Jadi kita sekarang lagi ada di mana, Mas? Jadi ini kita habis dari acara di MCC. MCC itu Malang Creative Center ya. Jadi di sini tuh ibaratnya tempat kayak perkumpulan gitu. Nah, kali ini kita 10 RPL 8 sudah ada di penghujung acara P5 Kepekerjaan. Nah, aku udah sama salah satu perwakilan dari siswa 10 RPL 8 nih. Gimana kalau kita tanyain kesan pesannya selama kunjungan industri P5 Kepekerjaan? Halo Mike. Ya, selamat sore. Kalau kesannya ya lumayan seru lah hari ini ya, walau dengan segala macam rupa adanya kelas R8 ini. Kalau mungkin pesannya tetap semangat ya, terus sekiranya ini P5 kita hari ini bisa menjadi manfaat buat tiap kita, dan juga nanti ini juga bisa jadi panduan buat kita nggarap modulnya nanti juga ya karena bakal ruwet nanti yang jelas. Oke, itu aja sih, makasih ya. Oke, terima kasih banyak Mike. Kayaknya itu cukup deh untuk video dari P5 Kepekerjaan 10 RPL 8. Gimana nih buat kalian semua yang udah melakukan P5 Kepekerjaan? Apakah sudah puas atau masih ada perlu yang dikerjakan lagi? Semangat ya untuk mengerjakan modulnya. Saya Reisha dari 10 RPL 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.